Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Bu Isti. Pada kesempatan kali ini, Bu Isti akan bercerita. Bu Isti akan bercerita tentang Koko si burung kakatua dan Riri si burung nuri. Bagaimana ceritanya ya? Teman-teman simak ya. Sebelum dimulai, Bistu ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya? Baik. Di sebuah hutan, ada 2 ekor burung. Yang satu si kakak, burung kakatua. Dan yang satunya si Riri, burung nuri. Mereka bersahabat. Sangat cantik ya teman-teman bulunya. Ya. Mereka juga sama-sama suka makan sagu. Dan sagu itu adanya di dalam batang pohon. Nah, pada suatu hari, Riri dan kakak sedang bertengger santai di atas pohon. Kemudian, kata kakak, "Hai Riri, bagaimana kalau kita pergi ke dusun sagu? Di sana banyak sekali sagu. Banyak pohon sagu dan banyak sagu yang berceceran. Kita bisa makan sagu di sana. Dan kita menjadi kenyang." Terus, kata sahabatnya si Riri, baiklah kalau begitu. Kita pergi ke dusun sagu. Nah, akhirnya mereka pun pergi ke dusun sagu. Nih, kakak dan Riri pergi ke dusun sagu, di mana di sana banyak sekali pohon sagu. Pohonnya seperti ini ya teman-teman, pohon sagunya. Pohonnya kuat, besar batangnya. Nah, sagunya ada di dalam pohon ini. Setelah sampai di kebun sagu dan melihat batang pohon sagu, Riri sempat bingung. Pohon sagunya besar sekali dan sepertinya batangnya juga kuat. Bagaimana aku bisa mengambil sagunya? Sementara sagunya ada di dalam batang pohon itu. Nah, kemudian Riri pun bertanya kepada si kakak. "Kakak, bagaimana cara kita mengambil sagunya? Sagunya kan ada di dalam batang pohon itu," kata kakak dengan tenang. Tenang Riri, kita pasti bisa mengambilnya. Kita akan melubangi pangkal dari batang pohon sagu itu, sehingga pohon sagu itu pun akan roboh, Riri, kata kakak dengan semangat. Aku tidak setuju kalau melubangi pangkalnya. Aku ingin melubangi ujungnya saja, kata si Riri. Tapi ternyata kakak tetap teguh pendirian. Tidak Riri, kita tetap akan melubangi pangkal pohon sagu itu, sehingga sagu itu roboh, kata kakak. Terus, kata Riri, baiklah kalau begitu. Nanti aku bantu. Kita akan sama-sama melubangi batang pohon sagu itu, supaya pohon sagunya cepat roboh. Dan karena mereka sudah sepakat untuk melubangi pangkal dari batang sagu itu, akhirnya mereka pun bekerja sama, Riri dan kakak, untuk melubangi pangkal pohon sagu itu. Tuh, kakak dan Riri bersama-sama untuk melubangi pangkal batang sagu. Karena mereka bekerja keras, bekerja sama, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ya, batang sagu itu
bisa roboh. Nih, batang sagu itu bisa roboh, teman-teman. Tapi, meskipun batang sagunya sudah roboh, Kakak dan Riri belum bisa menikmati sagunya karena sagunya ada di dalam batangnya. Terus, bagaimana ya cara mengeluarkan sagu itu dari batangnya? Akhirnya, Kakak dan Riri menggunakan alat, yaitu sepotong kayu. Tuh, Kakak dan Riri sama-sama menggunakan sepotong kayu untuk memukul-mukul batang sagu yang sudah roboh. Mereka bekerja keras dipukul-pukul batang sagunya supaya sagunya keluar. Karena batangnya keras, akhirnya Riri pun kelelahan. Riri capek. Nah, Riri mengeluh sama kakak. Kakak, aku capek. Aku sudah lelah dan sagunya belum ada, kata si Riri. Tapi si kakak tetap semangat memukul-mukul batang pohon tadi, sehingga kakak tidak menghiraukan apa keluhan Riri. Akhirnya Riri pun kesal sama kakak. Sudah lelah, capek, tapi mengeluh sama kakak diabaikan sama kakak. Akhirnya si Riri kesal, marah sama kakak. Dan dipukullah kepala kakak dengan kayu yang sedang dipegang Riri. Wah, kena kepalanya. Sehingga kepala kakak pun berdarah. Dan kakak pun menangis kesakitan. Nah, akhirnya Riri mengakui kesalahannya. Riri meminta maaf kepada kakak. Kata Riri, "Kakak, aku minta maaf. Aku sudah salah pukul kakak, sehingga kakak berdarah dan sakit. Ayo kita pulang, akan aku obati luka kakak." Akhirnya, Riri dan kakak pun pulang ke rumahnya. Nah, kemudian Riri merawat kakak, mengobati luka kakak, sampai akhirnya kakak sembuh. Nah, itulah tadi teman-teman cerita dari si kakak burung kakak tua dan Riri si burung nuri. Nah, teman-teman, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Gogo dan Riri. Pelajaran apa ya? Untuk yang baiknya, tadi apa ya? Nih, kakak dan Riri bersahabat, berteman baik. Kita juga sebaiknya senantiasa berteman baik dengan siapa saja, ya. Terus yang kedua, kakak dan Riri bekerja sama untuk merobohkan batang pohon. Karena mereka bekerja sama, akhirnya batang pohonnya pun bisa roboh. Nah, kalau pekerjaannya dikerjakan secara bersama-sama, selain pekerjaannya cepat selesai, juga pekerjaan kita menjadi ringan. Itulah tadi hendaknya kita senantiasa bekerja sama dengan teman, ya. Ya, untuk sikap yang baik selanjutnya adalah tadi kan si Riri sudah pukul kepala kakak dan Riri bertanggung jawab. Riri pun merawat kakak hingga sembuh. Ya, jadi kalau kita sudah melukai teman, kita sudah berbuat salah kepada teman, hendaklah kita meminta maaf. Nah, itulah sifat yang baik yang perlu kita contoh. Nah, ada juga sifat yang tidak baik yang harus kita hindari. Apa coba? Ya, tadi si kakak karena kakak terlalu bersemangat untuk memukul-mukul kayu ke batang sagu sehingga dia mengabaikan apa keluhan Riri. Sebagai teman, sebaiknya kita senantiasa mendengarkan keluhan dari teman. Kemudian kita cari solusinya sama-sama. Ya, itulah tadi ya teman-teman, cerita dari si kakak burung kakak tua dan si Riri burung nuri. Terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.